Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga diberikan kelancarannya dalam semua aktivitasnya setiap hari. Balik lagi teman-teman di channel kajian online. Pernah nggak kalian berpikir kenapa sih korupsi di Indonesia itu tak bisa dibasmi atau diberantas? Rupa-rupanya teman-teman memang korupsi ini sengaja tanam ya dijaga agar terus tumbuh dan juga menggerogoti sumber daya kekayaan bangsa Indonesia. Lah kok saya berani bilang bahwa korupsi ini memang dijaga, ditanam agar bisa terus tumbuh. Karena ya memang DPR sendiri teman-teman hingga saat ini tidak kunjung berani untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Padahal semua rakyat 99% rakyat Indonesia saya yakin sangat setuju kalau misalnya para koruptor itu dimiskinkan. Kalau misalnya saat ini teman-teman, ini pengembalian aset negara dari tindak korupsi itu sangat-sangat kecil bahkan mungkin kurang dari 12%. Hal ini bisa teman-teman ditingkatkan dengan adanya RUU perampasan aset tindak pidana korupsi yang memungkinkan negara untuk merampas aset terduga korupsi tanpa melewati pengadilan. Kan kalau sekarang itu harus lewat pengadilan dulu. Jadi kalau misalnya ini teman-teman, dari informasi yang saya dapat dari Profesor Mahfud MD, perampasan aset saat ini harus lewat pengadilan dulu dan juga harus dihadirkan terduga korupsinya. Jadi kalau misalnya ini sang koruptor itu kabur ke luar negeri, maka aset-aset yang ada di Indonesia itu tidak bisa disita karena harus lewat jalur hukum dulu yaitu pengadilan. Nah, kalau misalnya RUU perampasan aset yang negara tinggal hitung-hitung gini aja. Ini seorang pejabat yang diduga melakukan korupsi, gajinya misalnya teman-teman sebulan 50 juta. Tapi asetnya punya 100 triliun misalnya. Nah, itu kan dari mana asetnya? Kalau misalnya itu dari bisnisnya seperti apa? Dilihat juga penghasilannya berapa. Kalau misalnya memang tidak logis, ya ini sebuah anomali, maka itulah yang bisa disita oleh negara. Hari ini kita bakal mendengarkan teman-teman berbagai informasi, salah satunya juga penjelasan dari Profesor Mahfud MD terkait siapa sih sebenarnya ini yang menghalang-halangi RUU perampasan aset. Padahal ini Presiden Prabowo Subianto telah secara tegas memerintahkan Menteri Hukum mendorong ini ketum-ketum parpol mendukung pengesahan RUU perampasan aset. Tapi hingga kini teman-teman RUU ini belum kunjung dibahas oleh DPR, oleh Ketua DPR RI kita Ibu Puan Maharani yang juga berafiliasi dengan Partai Merah teman-teman di sini salah satunya yang mungkin juga menolak. Nah, biar lebih lengkap ya, kita mending simak dulu saja informasi yang sudah kajian online kumpulkan terkait pengesahan RUU perampasan aset yang memang sengaja teman-teman dihalang-halangi, sengaja ingin RUU ini ingin digagalkan. Kita bakal tengok teman-teman siapa tokoh intelektual yang berada di balik penghambatan RUU perampasan aset. Kita simak video selanjutnya. Pemirsa, komitmen Presiden Prabowo Subianto mendukung disahkannya RUU perampasan aset belum sepenuhnya bisa terrealisasi. Tarik ulur RUU yang dirancang sejak tahun 2008 tersebut masih terus bergulir tanpa kepastian pembahasan yang tuntas. Nasib rancangan Undang-Undang Perampasan Aset hingga kini masih juga belum jelas. Padahal Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan dukungan penuh terhadap RUU tersebut saat peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025 lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga menilai RUU Perampasan Aset sangat penting untuk segera dibahas karena bisa mempercepat proses pemulihan aset hasil tindak pidana. Kalau lihat urgensinya, diskusi kita kan hari ini urgensi. Nah, saya beberapa kali di beberapa tempat mengatakan urgensinya cukup tinggi karena ini sudah dibahas sejak tahun 2003, which sekarang udah hampir 25 tahun. Karena ketika kita setelah menandatangani Piagam PBB anti korupsi itu banyak instrumen harus kita benarkan. Nah, kemudian kalau itu tidak ada katakanlah time frame yang pasti kapan, apalagi beberapa diskusi yang saya ikutin, dia harus selesaikan dulu KUHP-nya segala macam itu. Padahal ini kan kalau kita bicara perampasan aset itu kan disebutnya adalah non-conviction based. Jadi tanpa harus bicara KUHP juga gitu. Karena kalau bicara conviction, Anda harus bicara KUHP. Jadi it's nothing to do dengan KUHP itu sendiri. Presiden Prabowo Subianto juga disebut-sebut segera berkomunikasi dengan DPR RI untuk membahas RUU perampasan aset. Lalu mengapa pembahasannya tak kunjung dimulai?
tidak benar kalau misalnya rencana masuknya undang-undang ini, dibentuknya undang-undang ini tidak dimasukkan dalam prolegnas. Jadi karena ada selama ini yang mengatakan di-delete atau dihapus, itu tidak benar. Nah yang kedua, belum dimasukkan ke prolegnas 2025 karena memang kita sedang melakukan kajian-kajian yang mendalam, ya, penyesuaian-penyesuaian, baik itu di dalam pemerintah maupun di DPR. Nah, saya menyampaikan beberapa kali ya bahwa kita perlu menyesuaikan dengan sistem hukum kita tentang bagaimana mengimplementasikannya. Nah, apalagi sekarang kan juga DPR sedang membahas bersama dengan pemerintah, sedang membahas dengan tentang undang-undang KUHP ya. Nah itu juga sebetulnya nanti bisa kita sinkronisasikan ya bagaimana supaya undang-undang ini nanti pada saatnya kalau memang kita sepakat dibentuk itu bisa terimplementasi dengan baik sesuai dengan sistem dan keadaan situasi kita. RUU Perampasan Aset pertama kali dirancang pada tahun 2008 silam. Namun sejak itu, RUU ini silih berganti masuk dan keluar program legislatif nasional tanpa kepastian pembahasan yang tuntas. Teman-teman, barusan kita dapat dua informasi. Yang pertama dari mantan komisioner KPK, yang kedua dari balik DPR RI. Kalau dari komisioner KPK, ini mantannya sangat mendukung RUU perampasan aset karena memang ia diakui perampasan aset, recovery aset negara akibat tindak pidana korupsi sangat kecil dan juga sangat sulit. Dengan RUU perampasan aset ini akan memudahkan negara untuk merecovery atau yang minimal teman-teman ini mengembalikan harta kekayaan rakyat yang memang dicuri oleh para koruptor. Sedangkan di sini teman-teman, barusan kita dengar ini omongan dari balik DPR yang mengatakan bahwa RUU ini memang tidak masuk dalam program legislasi nasional. Itu diakui sendiri loh teman, bukan dari mulut saya, tapi dari mulut para anggota dewan kita yang terhormat bahwa memang RUU perampasan aset bukan prioritas kami. RUU perampasan aset ini ditakuti teman-teman. Karena kalau misalnya kita secara sadar ingin membuat senjata yang bisa membunuh kita sendiri, tentu kita tidak akan membuat itu. Jadi dari 500 lebih teman-teman anggota DPR, saya yakin 1, 2, 3, 10, 20, 30 atau mungkin setengahnya terseret tindak pidana korupsi. Jadi wajar kalau misalnya RUU ini tidak kunjung disahkan. Saya rasa Pak Prabowo harus turun tangan. Pak Prabowo juga mungkin bisa berpikir untuk menggantinya bukan lewat undang-undang tapi menjadi Perpu, peraturan presiden pengganti undang-undang. Oke teman-teman, satu lagi kita bakal dengarkan ini penjelasan dari Profesor Mahfud MD terkait RUU perampasan aset, dan ini Pak Mahfud MD bakal menjelaskan siapa sih dalang intelektual gagalnya pengesahan RUU perampasan aset selama ini. Kita simak lagi videonya. Kan ada beberapa undang-undang yang diwacanakan, misalnya Pak Mahfud sempat mention mengenai untuk membuktikan hartanya gitu kan. Ya, Kalau misalnya undang-undang gajinya sekian, pembuktian terbalik undang-undang pembuktian itu ada terbalik. loh di Malaysia berlaku, bisa kok. Nah gimana kok dengan yang lain, misalnya undang-undang perampasan aset gitu. Adanya juga, apakah itu akan membantu? Iya akan membantu, itu sebabnya kami perjuangkan undang-undang perampasan aset itu. Pasti akan membantu karena gini ya, Leon, ada dua nih, saya ulang-ulang lagi nih. Yang menjadi komitmen pemerintahan Pak Jokowi tentang itu, yang kemudian ditugaskan kepada saya, yang paling menonjol untuk masalah undang-undang ini, masalah undang-undang perampasan aset dan undang-undang belanja uang tunai. Leon mau ngirim uang ke saya, bertransaksi dengan saya lebih dari 100 juta tuh harus lewat bank, nggak boleh pakai amplop, pakai kwitansi, nggak boleh. Di undang-undang itu, rancangan ini. Kenapa harus ada undang-undang itu? Karena banyak orang itu, karena tidak ada pembatasan uang kartal tuh, ada seorang pejabat tinggi ngambil uang negara ratusan miliar, ditukar ke Singapura menjadi Singapura dolar, lalu dia datang ke rumah judi. Tidak berjudi, cuma datang aja bahwa ada check in di situ, ya judi $100 lah. Sudah itu dia pulang membawa uang dalam real, masuk di imigrasi, ini menang judi, ini suratnya. Ada orang gunakan uang negara nyuap hakim. Nih, waktu saya ketua MK, Anda menyuap saya hakim. Janji kita beli seat
Anda di nomor 4, saya di nomor 6, sehingga berjajar kursinya. Saya membawa tas Ecolek nomor tipe sekian. Yang Anda isinya uang, dolar, yang saya isinya koran aja. Lalu tas Anda diletakkan sini, tas saya diletakkan situ. Turun saya sudah bawa uang. Ini kalau ada undang-undang pembatasan uang kartal, tidak akan terjadi. Orang nyuap-nyuap dengan dolar kayak sekarang itu. Nah, itu satu ya. Udah ada RUU-nya udah jadi. Waktu itu Pak Jokowi betul kirim surat ini tolong untuk memberantas korupsi itu Pak Jokowi. Saya yang bawa bersama Menkumham Yasona. Yang kedua, undang-undang perampasan aset. Karena banyak sekali aset-aset itu ketika perkara berjalan, asetnya disembunyikan, diatasnamakan orang lain. Ketika perkara selesai, ini muncul harta ini. Rampas saja, karena ini ada kaitan, kan gitu. Atau perkara uangnya ada nih, uang korupsi ada, tapi orangnya lari. Anda tahu kan? Ada seorang pejabat tinggi ngantarkan uang ke Kejaksaan Agung 27 miliar. Ini kan jelas uang korupsi, tapi koruptornya sampai sekarang tidak disebut. Meskipun yang mengantar sudah diketahui. Apa ini kan? Politis kan? Pada akhirnya. Nah yang begitu siapa yang merampas? Ada orang, banyak sekali lah orang yang punya utang, punya aset, hasil kejahatan, orangnya lari ke luar negeri. Nggak bisa diadili karena harus hadir orangnya kan. Nah kalau begitu rampas dulu asetnya. Orang nggak bakal berani. Nah ini yang sebenarnya udah lama diperjuangkan. Tetapi tentu banyak yang takut dengan undang-undang ini. Karena ini akan mengarahkan pemiskinan terhadap koruptor. Kamu koruptor, kejar. Gitu. Karena koruptor itu sebenarnya kan hanya takut miskin. Oleh sebab itu ancam dengan kemiskinan aja. Mereka nggak takut penjara, bisa beli hotel dia. Apakah ada pemikiran yang mirip kayak tadi? Misalnya nih, itu bisa digunakan sebagai ancaman juga. Berarti misalnya nih, you punya aset Ada sekian. nama Bu Mega ya? Sama deh. Tidak sama saya. Bisa, itu yang dikhawatirkan juga. Nah itu yang dikhawatirkan oleh Bu Megawati. Bu Megawati itu dikabarkan tidak setuju undang-undang perampasan aset. Saya tanya sebagai menteri, Bu, ini rame undang-undang perampasan aset ini udah selesai, tapi katanya PDIP nggak. Bu Mega bilang, loh, saya setuju undang-undang perampasan aset, kata Bu Mega, saya setuju, tetapi polisinya dan jaksanya ditata dulu, karena nanti tuh undang-undang perampasan aset itu bisa digunakan untuk meras orang, bisa. Nah itu salah satu alasan. Tapi pikiran kita ya asumsikan dulu kejaksaan dan kepolisian itu baik. Nah kalau asumsinya belum sempurna, ya sambil disempurnakan undang-undang perampasan aset, sahkan dulu. Ini ditata lagi polisinya, kejaksaannya agar tidak menggunakan itu. Apakah undang-undang untuk yang untuk hukuman mati untuk koruptor ini juga sama? Statusnya jadi itu sama, maksudnya sama tuh sama-sama efektif, harusnya membantu, tapi ya masih takutnya digunakan sebagai ya bisa, bargaining juga. Bisa. Itu salah ya, soal bargaining. Kalau soal aturan hukumnya, hukuman mati untuk koruptor itu boleh loh sekarang, ada aturannya. Kalau korupsi dilakukan dalam keadaan krisis, itu bisa. Nah, rumusan krisis yang menyebabkan koruptor diancam hukuman mati itu apa? Itu yang belum dirumuskan gitu. Nah persoalannya kan gini dulu perdebatannya. Pak, tidak ada bukti bahwa kalau koruptor dihukum mati itu jera kan gitu kan. Buktinya di Cina masih banyak korupsi padahal koruptornya udah pada dihukum mati. Ya iyalah saya bilang, mana bisa membuktikan orang koruptor dihukum mati kok jera, sudah mati mau jera apa? Bilangnya. Coba Anda hitung aja, seumpama tidak ada hukuman mati, pasti korupsinya lebih banyak lagi yang ada dari sekarang. Kan bisa begitu juga spekulasi. Jadi nah masuk akal orang mengatakan, wah kalau korupsinya bahwa dihukum mati itu menyebabkan korupsi hilang, itu tidak benar. Iyalah, karena tidak ada bukti jera. Orang mati jera gimana kita tahu? Yang jera itu yang hidup mestinya. Kalau udah dihukum mati tidak bisa diukur dong. Apa jera, apa enggak, apa tobat, apa enggak. Ya. Gitu. Soalnya kan sekarang masalahnya itu case-nya beredar di mana misalnya korupsi berapa lah, 100 miliar gitu misalnya, 200 miliar. Abis Triliun. itu triliun bahkan. Triliun. Bahkan sekarang levelnya ratusan miliar mungkin Kecil. jadinya gitu kan. Nah terus abis itu dihukum misalnya 10 tahun gitu misalnya. Kalau misalnya dihitung setahunnya dapat 10 miliar, 20 miliar, bahkan kalau misalnya triliun 100 miliar setahun kayak gitu kan. Akhirnya kan itu menjadi insentif, bisa jadi
dream jobnya orang buat jadi koruptor kalau kayak gitu. Jadi pekerjaan impian gitu kan Pak. Iya memang. Nah ini kan jadi siklus yang nggak Iya. selesai-selesai. Oleh sebab akhirnya. itu kita tidak harus berbicara korupsi itu dari sudut hukum semata-mata, karena kalau dihitung secara kuantitatif orang enak aja. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan penjelasan dari Profesor Mahfud MD. Pak Mahfud juga telah mengatakan siapa sih yang sebenarnya menolak RUU perampasan aset. Ada nama Ibu Megawati Soekarno Putri yang memang menolak RUU perampasan aset dikarenakan khawatir RUU ini disalahgunakan oleh oknum-oknum pejabat memeras para terduga koruptor. Jadi ya jelas teman-teman, sudah tahu ya teman-teman siapa yang menolak, siapa yang mendukung. Saya sudah tidak perlu mengatakan siapa-siapa namanya. Yang jelas kita berharap RUU perampasan aset ini bisa segera disahkan, baik itu lewat DPR menjadi undang-undang atau diambil alih oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Perpu, peraturan presiden pengganti undang-undang. Kayaknya sudah sangat lengkap teman-teman penjelasan dari Profesor Mahfud MD. Saya hanya ingin meringkas sedikit. RUU perampasan aset ini sampai kapanpun saya yakin teman-teman bakal ditolak oleh anggota DPR kita, karena ya mungkin banyak sekali oknum-oknum yang ada di dewan kita, pejabat-pejabat kita yang juga bermain korupsi. Takut kalau misalnya korupsinya itu ketahuan, aset-asetnya bisa disita. Dengan RUU perampasan aset ini tentu akan memudahkan pemberantasan korupsi, pengembalian aset recovery negara yang memang dicuri dan bisa digunakan untuk memajukan, mensejahterakan rakyat Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman rakyat Indonesia ini bisa makin sejahtera, gajinya bisa juga naik, dan biaya hidup kita juga bisa ditekan ya. Mudah-mudahan nanti BBM juga bisa turun lagi, dan ya UMR-nya naik tiap tahun. Ya kita berdoa saja ini Pak Prabowo bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.